adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Sekolah Minggu HKBP Jakarta Kota. Sekarang kita mau beribadah Minggu apa adik-adik? Minggu ceria. Tapi kayaknya ada yang beda nih, kayaknya Koca sendiri nih. Mana ya teman-teman kita ya? Yuk kita panggil ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Felicia, Jonas, ayo deh. Nah, sekarang Koca nggak sendiri lagi. Sekarang udah ada Felicia dan juga Jonas. Ayo, adik-adik semuanya sukacita nggak? Sukacita nggak, Jonas? Seneng nggak? Iya, supaya teman-teman di rumah juga bersukacita memuji nama Tuhan. Oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita mau bernyanyi dulu lagu pertama, yaitu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Tahu kan lagunya adik-adik? Oke, yuk. Oke adik-adik, sekarang kita memulai ibadah. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan hari ini sehingga kami bisa beribadah dan memuji muliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai ibadah. Berkatilah kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Berkatilah juga adik-adik sekolah minggu yang ikut melayani hari ini Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk ibadah minggu ini Tuhan. Berkati juga adik-adik di rumah yang akan beribadah, kiranya Kau memberikan mereka sukacita yang lebih untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama bernyanyi. Kita sama-sama bernyanyi, yaitu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik, kita bernyanyi. Dengar
guru sekolah minggu dan juga anak pendeta. Yuk adik-adik kita sama-sama dengarkan. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kur gabungan. Sekarang kita mau sama-sama bernyanyi lagi, yaitu judulnya More More More. Ayo adik-adik kita bernyanyi sama-sama ya. We pray.
adik-adik, sekarang kakak akan menyampaikan warta sekolah minggu kita minggu ini. Yang pertama adalah kakak berharap adik-adik di rumah tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada ya. Dan yang kedua adalah seperti biasa kita minggu depan masih menjalankan ibadah online melalui YouTube ya adik-adik ya. Kakak harap semuanya bisa mengikuti ibadah dari YouTube secara rutin, oke? Kemudian yang ketiga adalah, nah adik-adik, apa kegiatan yang kita mau jalani sebentar lagi? Nah, kayaknya adik-adik sudah tidak sabar ya untuk menyambut Natal. Nah, sekarang Natal kita nanti akan dilaksanakan di bulan Desember dan tanggalnya direncanakan adalah tanggal 19. Tapi nanti untuk kepastiannya kakak guru sekolah minggu akan mengumumkannya kembali untuk adik-adik ya. Dan juga nanti ada tugas untuk masing-masing adik sekolah minggu untuk perhoromnya ya. Nanti kakak guru sekolah minggu akan mengumumkan apa sih adik-adik masing-masing tugasnya. Ada yang liturgi, ada yang dance, ada juga yang kur, ada yang drama juga ya. Ditunggu ya adik-adik ya informasi dari kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk warta yang terakhir adalah tanggal 7 November gereja kita akan merayakan Pesta Gotilon. Adik-adik sudah tahu ya Pesta Gotilon itu apa? Pesta Gotilon adalah pesta panen ya. Kalau di kampung dulu dinamakan pesta panen. Jadi jemaat membawa hasil panen. Nah kalau di gereja kita tidak ya adik-adik ya, sistemnya berbeda. Nah untuk orang tua murid anak sekolah minggu yang ingin memberikan saka-saka, yang ingin berpartisipasi untuk memberikan saka-saka, dapat memberikannya mentransfer melalui bendahara sekolah minggu yaitu Kak Heni Manimo atau Mama Matthew ya. Jadi saka-sakanya ditransfer ke bendahara sekolah minggu. Itu saja warta kita di minggu ini. Terima kasih. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Sekarang kita mau bernyanyi lagi sebelum membaca firman Tuhan ya adik-adik ya. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Nah sekarang kita mau bernyanyi dulu, baca kitab suci. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama. Shalom adik-adik semuanya. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya, hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk tetap menonton dan menyaksikan ibadah online kita. Ya, adik-adik, hari ini Kak Dona akan membawakan cerita ya. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah siapin Alkitab belum? Ya, siapkan ya. Kemudian duduk yang manis dan kita mau berdoa. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, salam Bapa yang pertama kali di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar
kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah online kami. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu bersama kami dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan firman yang akan hamba sampaikan, dan adik-adik boleh terima Bapak, sehingga kami semua Bapak mengerti dan mengetahui kehendak apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke adik-adik sudah siap ya? Yuk kita sama-sama mau buka. Hari ini cerita kita mau ambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 ya. Sudah dapat belum? Yuk, Samuel itu berarti perjanjian lama ya. Adik-adik boleh buka. Kita ada di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat? Yuk, sudah. Ya, kalau sudah dapat, kita mau baca sama-sama. Adik-adik boleh mengikuti di dalam rumah ya. Kakak baca di sini, kalian baca di rumah. Yuk, kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil sama sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Dan untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, berbicaralah, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu tadi ya adik-adik ya, untuk ayat firmannya. Itu kita ambil dari 1 Samuel berapa? 3 ayat 1 sampai 10 ya. Nah adik-adik, kita hari ini temanya adalah tentang aku mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Apa adik-adik temanya? Aku mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Tadi ya adik-adik ya, untuk ayat firman Tuhan hari ini ya, kira-kira sudah dapat ya adik-adik ya, ceritanya tentang siapa? Ayo, tentang Samuel ya. Samuel itu terpanggil apa ini Kak? Ya, Samuel di sini terpanggil dan juga diutus oleh Allah untuk menjadi pelayannya. Nah, adik-adik kakak mau tanya dulu, di sini kalau dibilang tadi Samuel itu sudah tua atau masih muda adik-adik? Yo, siapa tahu? Iya, betul, masih muda. Nih kita baca ya ayat pertama ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Nah, meskipun dia muda ya, dia sudah
mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Kira-kira dia melayani sebagai apa ya Kak? Apakah dia melayani sebagai MC atau menjadi singer atau apa Kak? Oh iya, nih adik-adik katakan dulu itu Samuel ya, waktu di sini dia itu pelayanannya itu adalah menjaga bait Allah dan juga menjaga lampu di bait Allah itu pada malam hari harus tetap menyala. Ya, itu tugasnya adik-adik. Ya, sungguh baik, sungguh ini ya, sungguh luar biasa ya Samuel ya adik-adik ya. Nah, siapa tuh Kak? Kok dia bisa? Ya, jadi si Samuel ini meskipun dia melayani, tapi dia tetap ada yang mengawasi adik-adik. Siapa yang mengawasinya? Ya, itu tadi siapa? Yuk kira-kira kalau kita baca di bawah dia diawasi siapa? Sama siapa? Iya betul, diawasi oleh Eli. Eli itu siapa? Eli itu adalah seorang imam besar di kota Silo. Nah, kota Silo itu di mana ya Kak? Kota Silo itu ada di Efraim ya. Efraim, nanti cek di peta deh di sebelah mananya keadaan periksa ya. Tapi pokoknya jadi intinya Samuel itu melayani tapi tetap harus diawasi. Diawasinya oleh siapa? Oleh imam besar yang bernama Eli dari Silo. Dari mana adik-adik? Silo, tulisannya nih S-I-L-O ya. Ya, oke, di kota mana tadi? Di sebuah kota di Efraim. Nah, jadi pada suatu hari ketika sudah malam ya adik-adik ya. Jadi gini ceritanya, kenapa bisa sama terpanggil ceritanya. Jadi pada waktu malam hari ya, mereka berdua tidur nih. Si siapa? Samuel dan Eli tidur. Nah, tiba-tiba ada suara manggil, Samuel. Gitu. Hah? Siapa itu? Oh, mungkin Bapak Eli. Nah, ya kan? Ya, di mana tuh adik-adik, dia keberapa tuh? Dia nanya sama Bapak Eli. Ya Bapak, dia jawabannya lalu beralih. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli bukan adik-adik yang memanggil. Bukan, Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Ya, itu ada di ayat berapa adik-adik? Tuhan memanggil ayat 4 ya. Nah, terus tidur lagi dia. Nah, terus ada lagi, Samuel. Bangun lagi dia. Dia bilang lagi, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Ditanya lagi sama si imam besar Eli. Terus imam besar Eli, enggak, bukan saya. Tidurlah kembali, katanya gitu ya kan, disuruh tidur lagi Samuel. Nah, ketiga kali lagi, Samuel. Nah, tapi apa? Imam besar Eli bingung. Kok? Nah, akhirnya dia baru tahu. Ternyata ya imam besar Eli akhirnya memberitahu bahwa Samuel, ternyata bukan saya yang memanggil, tapi siapa itu? Tuhan. Tapi imam besar Eli bilang kalau ada yang memanggil kamu, ya kamu harus menjawab. Kita lihat di ayat keberapa ya adik-adik? Yuk coba kita lihat di ayat yang ke-9. Nih ya, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila yang memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Gimana adik-adik? Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, jadi maksudnya kalau Tuhan manggil, aku pasti dengar, gitu ya. Jadi harus apa? Harus ada balasannya, harus ada jawabannya kalau dipanggil. Nah, seperti itu ya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan manggil lagi ya. Dia panggil lagi, Tuhan panggil lagi untuk keempat kalinya. Samuel. Lalu Samuel menjawab apa adik-adik? Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Di ayat yang ke-10 ya adik-adik ya. Sebab hamba-Mu ini mendengar ya. Sekali lagi, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Iya, itu adik-adik ya. Begitulah kisah Samuel sampai akhirnya dia terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini juga adalah tentang mendengar. Temanya adalah aku mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi selain mendengar,
tapi kita juga harus melakukan. Nah, adik-adik kalau mendengar, nah sekarang kan gini ya, kayak Samuel kan dia belum tahu mendengar kalau itu ternyata suara Tuhan. Sama seperti kalian mungkin ya, karena kalian masih kecil-kecil, kalian nggak tahu kalau itu suara Tuhan kayak apa, kayak gimana Kak. Nah, adik-adik, suara Tuhan itu nggak cuma langsung Tuhan yang berbicara, tapi bisa melalui siapa di rumah, orang tua ya. Terus misalnya di sekolah, oleh guru-guru di sekolah minggu oleh siapa? Oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah iya tuh ya, itu adalah juga salah satu bentuk suara-suara Tuhan. Jadi gimana respon kalian? Kalian harus merespon dengan baik, artinya harus misalnya dipanggil siapa ya Kak Dona panggil ya misalnya, oh iya misalnya anak sekolah minggu kota, misalnya siapa, oh misalnya Geta iya mama gitu kan, pasti kalian harus menjawab. Atau misalnya siapa, hai siapa ini Andrew, iya ma, iya pak, misalnya gitu. Jadi kita harus merespon ya adik-adik, jangan dipanggil Zevanya pura-pura cuek. Nah itu nggak bagus, nggak baik ya adik-adik ya. Ya kan kita punya apa? Ini apa namanya adik-adik? Telinga itu gunanya untuk apa adik-adik? Untuk mendengar, betul. Jangan sampai ya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, salah satunya telinga itu kita tidak pakai dengan baik. Jadi kita harus pakai dengan baik ya. Dan salah satunya itu adalah dengan mendengar. Oke, adik-adik, selain itu ya, selain mendengar, Samuel juga mendengar. Nah, dia juga apa adik-adik? Dia juga melayani ya, tadi seperti Kak Dona bilang, dia menjaga bait Allah ya. Terus dia membiarkan atau menjaga lampu harus tetap menyala pada malam hari. Nah, sama seperti adik-adik sekolah minggu adik di kota. Kalian juga apa? Sudah mengambil bagian dalam pelayanan ya adik ya. Kakak-kakak sekolah minggu senang loh, adik-adik sudah bisa jadi singer ya, meskipun ibadah kita secara online. Nah, kakak yakin dan percaya ya, kalau kalian melayani seperti itu pasti Tuhan akan memberkati, ya kan? Iya. Yang lain, ayo sama-sama kita melayani Tuhan, sama seperti siapa? Samuel, meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan pasti akan apa? Akan memberkati setiap pelayanan kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Dona mau kasih contoh nih. Contoh bagaimana caranya mendengar dan melakukan firman Tuhan, ya. Banyak adik-adik, ya. Pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Jadi nasihat orang tua itu harus didengar ya adik-adik ya. Nggak boleh hari ini didengar, besok enggak. Hari dengar, besok enggak. Tidak boleh. Harus tetap setia mendengar nasihat orang tua. Karena orang tua tidak mungkin menjatuhkan kita ke mana? Ke yang tidak benar atau yang tidak baik, ya kan? Ya, lalu yang kedua, misalnya membantu teman, ya, suka menolong. Nah, terus yang ketiga, misalnya, dalam sekarang ini nih adik-adik nih di masa pandemi, kita mengikuti apa yang pemerintah haruskan, ya, seperti pandemi begini, memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga kerumunan, ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, misalnya beribadah secara online, setia, tetap setia. Meskipun kadang mungkin kita jenuh, kita bete, ya kan? Tapi tetap kita harus beribadah, ya. Seperti apa? Seperti titah yang keberapa adik-adik? Tuhan untuk mengingatkan kita untuk beribadah, kita keempat, betul. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, ya, yang dikuduskan, ya. Ya, jadi itu ya adik-adik contohnya. Nah, itu, jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama semangat, kita mau mendengar, kita mau melakukan firman Tuhan, ya. Kiranya adik-adik juga kakak berdoa, semua kakak-kakak sekolah ini berdoa, kalian bisa tetap kuat, tetap sabar, ya, terutama saat-saat sekarang ini adik-adik ya. Apalagi
sekarang ya puji Tuhan ya adik-adik ya, pandemi sudah mulai turun, tapi tetap kalian ke sekolah, kalian sudah boleh ke sekolah, kalian juga tetap harus prokesnya tetap harus dilakukan ya, jangan sampai lengah. Ya adik-adik, itu saja untuk firman kita hari ini ya. Nah adik-adik, sebagai penutup Kak Dona punya 3 pertanyaan ya. Nah 3 pertanyaan ini nanti akan kakak kasih hadiah. Ayo, kamu siap? Siap ya. Oke, yang pertama nih pertanyaannya. Oh iya adik-adik, tunggu sebelum kasih pertanyaan, Kak Dona menutup dulu kita dengan satu ayat yang akan menguatkan kita tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yuk kita buka yuk di 1 Samuel Keluaran 15 ayat 26. Kita sama-sama buka ya. Kak Dona juga baca nih di sini nih. Keluaran 15 ayat 26. Sudah dapat? Keluaran itu perjanjian lama ya adik-adik ya. Keluaran itu perjanjian lama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, ini ya, inilah Tuhan kita yang sungguh-sungguh baik ya adik-adik ya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Jadi segala apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan Tuhan akan apa? Memberikan yang terbaik juga buat kita. Misalnya contoh, kalau kita mendengar Tuhan bilang apa adik-adik? Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun ya, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang akan menyembuhkan engkau. Luar biasa ya. Tuhan berkata kepada kita untuk kita mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Nanti Tuhan juga tidak akan menimpakan apa tadi? Tidak akan menimpakan penyakit kepada kita ya. Semoga adik-adik di rumah bisa belajar dan mengerti ya, untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Oke adik-adik, itu aja kayaknya untuk firman kita hari ini. Nah adik-adik jangan lupa ya, untuk 3 pertanyaan ini ya, 3 pertanyaan yang kakak Dona memberikan sekarang ya. Yuk siap ya. Yang pertama pertanyaan Kak Dona, gampang aja. Apakah tema kita untuk minggu ini? Sekali lagi ya, apakah tema untuk firman Tuhan kita hari ini? Sudah? Yang kedua, kalian sebutkan 3 tokoh yang tadi sudah kita bacakan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Sebutkan 3 tokoh ya yang ada di dalam cerita yang barusan kita baca sama-sama tadi. Ya, terutama di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 ya adik-adik ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh-contoh bagaimana kita bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi ya, sebutkan 3 contoh bagaimana kita sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, itu saja ya. Oke adik-adik, semoga oh ya, nanti jawabannya adik-adik boleh japri ya, atau WhatsApp ke nomor Kak Dona saja ya. Nanti 3 pemenang yang tercepat kakak kasih hadiah. Oke, itu saja ya adik-adik ya untuk firman Tuhan kita hari ini. Semangat mendengar, semangat melakukan firman Tuhan. Oke ya, yuk adik-adik, kita mau berdoa. Semua lupa tangan, tutup mata, ikutin Kak Dona ya di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah mendengar sedikit
dari cerita tentang Samuel. Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami, meskipun kami masih muda. Tuhan ingin kami tetap setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bantu kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan bisa menjaga kami semua, memberikan kami kesehatan, sehingga Tuhan kami dijauhkan dari virus-virus yang ada saat sekarang ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat Mama dan Papa yang di rumah. Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka sebagai orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni juga Tuhan atas semua dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap semuanya adik-adik bisa memahami firman Tuhan yang dibawakan hari ini dan juga melakukannya di kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kita mau bernyanyi lagi, dan jangan lupa adik-adik juga untuk mengumpulkan persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ataupun juga dikirimkan langsung ke kakak guru sekolah minggu di gereja. Nah sekarang kita mau bernyanyi dulu adik-adik ya, I love you Jesus. Ayo kita nyanyi sama-sama. Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.